Baik, pembacaan kita saat ini terambil dari Kitab Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-14. Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-14. Lembaga Alkitab ini memberikan judul Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Firman Tuhan, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah dengan Allah yang hidup. Amin. Ya, dari pembacaan kita saat ini diberikan satu tema, yaitu apa responku? Apa responku? Nah, saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, yang kita pahami tentang kata pertobatan atau kata bertobat. Bertobat adalah suatu perbuatan yang kita sesali, perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah-perintah Allah, dan kita menyesalinya serta berbalik ke jalan yang dikehendaki oleh Allah. Itu kata bertobat. Nah, apakah hanya dengan cukup memaknai nama yang identik dengan nama Kristen, atau yang memakai aksesori yang berbau Kristen, hanya dengan memakai lambang kita sebagai orang Kristen dan orang yang sudah bertobat? Apakah hanya dengan memakai kalung yang bertanda salib, hanya memakai anting yang bertanda salib, saya bisa disebutkan sebagai orang Kristen yang sudah bertobat? Tentu tidak, saudara-saudara. Lambang itu hanya lambang. Itu tidak akan bisa menyelamatkan saya. Yang menyelamatkan kita adalah iman percaya kita sendiri. Nah, di sini ada sebuah cerita tentang seorang yang sombong. Suatu ketika, orang yang sombong ini menyeberangi sebuah jembatan roboh. Nah, orang sombong ini terlebih dahulu melewati jembatan itu. Kemudian, orang yang dari belakangnya melihat jembatan itu sebentar lagi akan roboh. Dan dia mengatakan kepada orang yang sombong itu, "Pak, hati-hati, jembatannya sudah rapuh dan sebentar lagi akan roboh." Tetapi dia tidak merespon baik orang yang ada di belakangnya. Dia hanya menganggap itu adalah suatu hal yang tidak penting. Nah, dia ini mengikuti keinginannya sendiri dan kekuatannya. Padahal orang yang dari belakangnya itu adalah orang yang mengetahui bahwa Bapak ini tidak tahu berenang. Bapak ini tidak tahu berenang. Sehingga dia memberikan peringatan untuk tetap berhati-hati karena jembatannya sebentar lagi akan roboh. Tetapi orang sombong ini tidak merespon baik akan hal itu. Dia
selalu berpegang pada perkataannya, dan dia selalu menyombongkan bahwa saya mampu kok. Akhirnya dia tidak mendengarkan orang itu. Nah, tiba saatnya orang sombong ini sudah berada di tengah-tengah jembatan itu. Akhirnya orang sombong ini terjatuh karena jembatannya roboh. Jembatannya roboh, sementara yang kita ketahui bahwa orang yang sombong ini tidak tahu berenang. Nah, jadi kalau kita pikirkan apa satu-satunya jalan yang akan kita gunakan untuk menyelamatkan orang ini. Nah, dalam situasi tersebut, ketika bapak yang sombong ini sudah terjatuh dan ternyata dia tidak tahu berenang, dalam situasi ini hanya ada satu orang yang menyelamatkan bapak yang sombong ini. Hanya ada satu orang. Siapa orang itu? Dialah orang yang menegurnya, yang memberinya peringatan untuk tetap berhati-hati. Meskipun orang ini tidak didengarkan, meskipun orang ini diabaikan, tetapi orang itu tetap memiliki kasih dan memberikan pertolongan pada orang sombong tersebut. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari cerita ini, sadarkah kita bahwa kita adalah orang yang sombong itu? Nah, begitu dalam jurang dosa di mana kita terjatuh, sehingga tak seorang pun yang dapat menolong kita, tak satu pun orang yang mampu menolong kita. Hanya Dia, saudara-saudara, hanya Dia, hanya Allah yang datang ke dalam dunia menjelma sebagai manusia demi menebus dosa kita, yaitu Yesus Kristus. Lalu, jika hanya Dia satu-satunya orang yang bisa menolong kita, menebus kita dari dosa, bagaimana sebenarnya respon kita? Bagaimana sebenarnya respon kita sebagai orang yang percaya? Apakah kita harus bersyukur, berterima kasih, atau malah sebaliknya? Itu kembali kita renungkan dalam diri kita. Nah, dalam Ibrani pasal 9 ini, ayat 11-14, dengan tegas menyampaikan kenyataan yang sesungguhnya kepada umat yang percaya. Teks ini mengajak setiap orang yang percaya untuk merenungkan terlebih mendalam apa dan bagaimana seharusnya respon kita terhadap penyelamatan yang hanya dari Tuhan, yang sifatnya kekal. Nah, penyelamatan ini menjadikan orang percaya sesungguhnya menjadi manusia baru. Apa itu menjadi manusia baru? Bagaimana itu menjadi manusia baru? Nah, menjadi manusia baru prinsipnya begini. Jika manusia lama mengatakan apa yang ingin saya lakukan, berarti manusia yang baru di dalam Kristus akan mengatakan apa yang Yesus ingin saya lakukan. Apa yang Yesus ingin saya lakukan? Nah, atau dengan kata lain, dalam manusia lama, aku menjadi pusat dari segala keinginanku dan segala tindakanku. Sementara bagi manusia yang baru di dalam Kristus, yang menjadi pusat kehendak, tindakan kita, perbuatan kita, semuanya dikendalikan oleh Yesus Kristus.
saya dan saudara, betapa pengorbanan Yesus Kristus merupakan pengorbanan yang total dan sepenuhnya. Adakah yang dapat mengalahkan kasih Yesus Kristus terhadap kita? Tentu tidak. Nah, sadarkah kita akan makna dari kematian? Mengapa Yesus harus mati? Bukankah Allah itu Maha Kuasa, menebus manusia tanpa harus mati? Nah, inilah rahasia kematian Yesus, bahwa dengan kematiannya kita dapat memahami bahwa Ia memberikan hidupnya sepenuhnya untuk keselamatan kita, menyerahkan hidupnya sepenuhnya untuk keselamatan kita. Untuk itu, marilah kita memberi respon yang sepenuhnya atas pengorbanan Yesus Kristus, atas kasih Yesus Kristus, dengan tetap bersyukur dan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Amin. Firman Tuhan.